Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Guru dan para siswa semuanya dimanapun berada, ketemu kembali di channel saya, di video saya, di YouTube saya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan dimulainya tahun pembelajaran baru ya, tahun 2021-2022 ya. Pembelajaran kita ini masih tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu melalui online atau daring ya. Jadi tidak tatap muka, belum bisa tatap muka, sehingga masih sama. Sehingga melihat dari pengalaman tahun-tahun yang lalu, karena kita sudah 2 tahun mengalami pembelajaran secara online ya, maka ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan dari pengalaman itu. Banyak mungkin kita siswa, guru, orang tua itu semuanya merasa merasa bosen atau apa. Itu memang tidak dipungkiri ya, terutama para siswa ya. Jadi merasa bosan mengikuti pembelajaran online ya. Memang berat. Tetapi sekali lagi itu adalah salah satu-satunya cara yang bisa kita lakukan untuk keberlangsungan pembelajaran ya. Jadi kita nggak bisa ke sekolah, sehingga sekali lagi memang ini satu-satunya cara yang bisa kita lakukan, yaitu pembelajaran online. Sehingga harapannya kemarin banyak yang mungkin bosan kemudian tidak mengikuti, tidak mengerjakan tugas gitu. Guru juga sama, menyampaikan materinya mungkin terlalu monoton ya. Seperti itu saja, bahkan bisa ditebak setelah ini begini begitu, terus kemudian tugas dan seterusnya. Seperti itu. Ya memang dengan segala keterbatasannya, tapi itu adalah upaya ya dari guru, juga berupaya untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan informasi dengan sebaik-baiknya. Jadi itu harus kita maklumi, tetapi lebih dari itu adalah diri kita sendiri. Kalau kita siswa terutama, ya kita sendiri sebagai siswa itu sudah melakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya, tidak ya. Karena memang banyak yang tidak mengikuti guru dalam waktu mengajar itu ya, banyak absennya gitu. Bahkan mungkin belajarnya sambil tiduran atau sambil melihat yang lainnya atau apa, sehingga tidak konsentrasi penuh kepada pembelajaran yang disampaikan oleh guru pada waktu itu. Nah ini yang akan membuat tidak efektif ya. Jadi waktunya saja pembelajaran secara online itu juga terbatas, tidak seperti tatap muka ya, waktunya terbatas. Tetapi lebih dari itu juga siswa atau orang yang belajar juga mengikutinya juga seringkali seenaknya ya. Sehingga ya dapatnya sedikit ya. Dan yang ingin saya tekankan adalah memang betul sekali seperti disampaikan oleh orang tua terutama, yaitu tidak ada model, tidak ada contoh konkret teladan ya. Karena kalau kita tatap muka itu kita bisa melihat guru itu, sehingga bisa menjadi teladan kita. Oh, Bu Guru itu, Pak Guru itu sikapnya seperti ini. Oh, dia baik sekali. Itu merupakan contoh teladan yang tidak bisa kita dapatkan secara online seperti ini ya. Jadi perilaku kita di sekolah itu menjadi tempat belajar tersendiri bagi para siswa ya. Sehingga sekali lagi teladan ini yang seringkali tidak bisa kita temui ya. Tidak kita dapatkan secara online seperti ini. Sehingga apa? Ya sekali lagi sangat berpengaruh besar terhadap karakter kita masing-masing. Karakter siswa ya, itu pasti akan berubah, dan itu tidak mendapatkan karakter yang seperti diharapkan oleh dunia pendidikan ya. Seperti itu ya. Contoh kecil aja, bangun ya, mulai dari bangun saja untuk mengikuti pembelajaran itu sulitnya bukan main ya. Seandainya tatap muka, kalau misalkan jam 7 itu harus di sekolah,
insya Allah itu pasti datang di sekolah, tidak terlambat ya. Tapi karena online jam 7 itu mungkin belum bangun atau apa namanya ya sudah bangun tapi belum siap untuk mengikuti pembelajaran ya. Nah, bangunnya itu merupakan adalah disiplin, menciptakan atau membuat kita itu disiplin tentang waktu, memanage waktu, menghargai waktu itu ya sepertinya hilang, sulit karena banyak orang tua yang tidak bisa mengendalikan anaknya sendiri karena memang ini kenyataan ya bahwa guru itu lebih digugu bicaranya daripada orang tuanya sendiri ya. Apa yang dikatakan guru itu lebih diikuti daripada orang tuanya sendiri, sehingga banyak anak yang itu tidak patuh atau tidak peduli dengan instruksi yang diberikan oleh orang tuanya sendiri ya. Sehingga ya sering sekali ndablek. Nah, ini menjadi hambatan atau kendala di dalam pembelajaran online. Jadi lalu bagaimana menyikapi permasalahan tersebut ya. Jadi yang pertama adalah kita harus tetap sabar ya. Sabar dalam keadaan seperti ini, dengan keterbatasan ini ya, kita harus mengikuti dan selalu berusaha, berikhtiar untuk mengikuti ya, pembelajaran ini. Demikian pula dengan guru ya, harus sabar juga untuk melayani para siswa, untuk menyampaikan ilmunya atau informasinya ya. Itu harus sabar ya. Mengikuti jadwal yang telah ditetapkan bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi para siswa, lakukan apa yang diinstruksikan oleh para guru itu dengan sebaik-baiknya ya. Jadi berusaha dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jangan tidak melakukan, jangan tidak mengerjakan. Kerjakan karena memang itu untuk memperkuat pemahaman kita terhadap apa yang disampaikan oleh para guru ya. Ini seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah gunakan HP dengan sebaik-baiknya ya. Jadi HP itu fokuskan sebagian besar itu memang untuk fasilitas pembelajaran kita saat ini ya. Jangan menggunakan HP itu untuk main-main game atau melihat apa-apa yang tidak perlu, tidak penting. Nah, itu mohon untuk dikurangkan. Karena apa? Semakin kita menggunakan itu, kuota kita akan tetap akan cepat habis ya. Karena hampir semua guru akan menggunakan fasilitas HP itu, fasilitas kuota internet itu pasti akan digunakan. Nah, kalau ditambah dengan kegiatan yang tidak penting ya, aktivitas yang tidak penting, itu akan mempercepat habisnya kuota internet itu ya. Karena kalau tidak ada kuota internet ya sudah tidak bisa berlangsung pembelajarannya. Jadi harus sebaik-baik mungkin menggunakan HP itu ya. Jadi jangan main game itu ya, terlalu sering, bahkan kerep banget ya. Kemudian yang berikutnya adalah cobalah untuk berinteraksi dengan guru sebaik-baiknya. Jadi kalau ada apa-apa diwapri aja ya. Jadi di WA, kalau malu secara langsung ya di WA aja. Insya Allah akan direspon dengan sebaik-baiknya. Kemudian interaksi terhadap teman, sesama teman juga perlu dilakukan ya. Sehingga akan menghilangkan egoisme kita itu. Jadi kita akan bisa berinteraksi dengan temannya yang lain. Mungkin lewat teman yang sewilayahnya gitu, bisa ngomong-ngomong ya, karena untuk berkumpul banyak orang memang belum bisa dan itu tidak disarankan ya. Sehingga bisa wilayahnya. Jadi kampungnya mungkin barangkali ada. Meskipun berbeda program keahlian atau jurusan, ya kita bisa saling berbincang ya gitu. Ini untuk menciptakan interaksi sehingga kita bisa kenal karakter dari orang lain. Kita bisa belajar melihat orang-orang di sekitar kita. Itu untuk mendapatkan karakter ya, mendapatkan karakter, pemahaman tentang karakter, mendapatkan
suri toladan itu bisa kita melihat di sekeliling kita, bisa kita lihat dan kita dengarkan seperti itu ya. Jadi pandai-pandai memilih-milih. Oh itu yang patut dicontoh, oh ini yang tidak, dan seterusnya seperti itu. Nah ini hal-hal yang perlu dilakukan ya, untuk menghilangkan atau meminimalisir kendala atau permasalahan di dalam pembelajaran online. Oke, saya kira demikian terlebih dahulu. Nanti lain kesempatan kita sambung lagi. Yang jelas tetap sabar, tetap semangat. Belajar harus tetap berlangsung sampai kapanpun ya. Karena hanya dengan pendidikan, hanya dengan belajar itulah akan bisa merubah diri kita, akan bisa merubah segala sesuatunya. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu ya, kita bisa bertatap muka ya. Tapi sementara sekali lagi ini yang bisa kita lakukan. Oke, selamat belajar, sampai ketemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.